Halo sahabat Weekly, bersama Sani di sini. Sesuai request dari salah satu sahabat Weekly, hari ini kita akan membahas lebih mendalam tentang video short yang diunggah beberapa waktu yang lalu tentang seorang petugas yang merangkap predator. Berikut kisahnya. Pada sore hari, tanggal 7 Februari 2016, Austin Lee Edwards yang saat itu berusia 21 tahun asyik menonton pertandingan football bersama ayahnya di ruang tamu sembari minum masing-masing 2 kaleng bir. Setelah pertandingan usai, Austin dan ayahnya pergi tidur. Sekitar tengah malam, ayah Austin terbangun saat mendengar suara erangan dari arah kamar mandi, sedangkan pintunya terkunci dari dalam. Ayah Austin segera mengambil obeng dan membuka baut pintu, dan menemukan putranya mengiris lengannya sendiri. Ayah Austin yang khawatir segera memanggil para medis, sedangkan Austin kembali ke kamarnya dan duduk di kasur sambil terus memainkan sajam. Ketika mendengar ayahnya memanggil ambulan, Austin mencoba kabur. Untungnya berhasil ditangkap oleh ayahnya di dapur. Saat para medis datang, perilaku Austin semakin menjadi. Dia berteriak dan mengancam serta menolak menerima pertolongan. Para medis yang kewalahan kemudian memanggil polisi. Mereka tiba di lokasi pada pukul 3:30 dini hari, memasuki tanggal 8 Februari. Kedatangan polisi membuat Austin makin merajalela. Dia mengancam akan menyakiti ayahnya bila berhasil lepas nanti. Saat itu, polisi hampir mengejutkan Austin dengan alat pengejut agar mudah dikendalikan, tetapi ayahnya melarang. Beberapa saat kemudian, ayahnya berhasil menenangkan Austin yang langsung ditangkap polisi dan segera dilarikan ke rumah sakit Johnston Memorial Hospital untuk mendapat perawatan. Ayah Austin mengatakan perilaku putranya bukan disebabkan karena 2 kaleng bir yang diminum tadi sore, tetapi akibat Austin depresi karena masalah percintaan. Hakim memutuskan untuk menahan Austin untuk sementara karena perilakunya dianggap bisa membahayakan orang lain dan mengirimnya ke RSJ di Bristol, Virginia, untuk menjalani evaluasi mental secara lebih mendalam. Austin juga dilarang memiliki senpi, membawa senpi, dan memegang senpi atau membelinya. Hanya 2 hari setelah dievaluasi, Austin dibebaskan dan dinyatakan sehat serta tidak membahayakan keselamatan orang lain. Sayangnya, evaluasi itu terbukti salah 5 tahun kemudian. Pada tahun 2021, Austin mendaftar ke Akademi Kepolisian dan menjalani tes tertulis serta tes psikologi. Kepolisian Virginia juga memeriksa latar belakang Austin dan dia sudah mengaku pernah dirawat di RSJ pada tahun 2016. Sayangnya, informasi itu tidak diselidiki lebih jauh oleh Kepolisian Virginia dan merekrut Austin jadi siswa akademi. Pada 21 Januari 2022, Austin lulus dari akademi dan bertugas sebagai trooper di Kepolisian Negara Bagian Virginia. Namun, kurang dari setahun kemudian, Austin mengundurkan diri. Dia melamar sebagai deputi sheriff di kantor sheriff wilayah Washington, dan karena pernah bertugas di kepolisian, Austin langsung diterima dan menjalani masa orientasi di bagian PJR. Bersamaan dengan itu, pada Oktober 2022, Austin membeli sebuah rumah dengan 2 kamar di kota Saltville, Virginia, seharga $79.900 tanpa menawar.
Pada 14 November 2022, Austin pindah ke rumah barunya dan langsung mengecat hitam semua kaca jendela. Perilakunya dinilai aneh karena dia sering memakai jas saat ke kota tanpa peduli cuaca. Saat tinggal di rumah itulah, Austin mulai aksinya secara online. Dia menyamar sebagai remaja pria dan menjerat seorang gadis remaja di California yang identitasnya tidak dipublikasikan oleh pihak berwenang untuk alasan privasi. Untuk sementara, kita sebut saja namanya Winneck. Austin dan Winneck menjadi semakin dekat hingga Austin berhasil mendapatkan nomor ponsel Winneck beserta sejumlah detail informasi gadis itu dan alamatnya. Tetapi, ketika Austin mulai minta foto tak sopan, Winneck menolaknya dan langsung memutus semua komunikasinya dengan Austin. Saat itu, Austin patah hati dan berniat datangi rumah Winneck di California agar mereka bisa bersama lagi. Austin nekat berkendara melintasi negara bagian sejauh 3.200 km dari Virginia ke Riverside, California. Selama seminggu, Austin mengamati rumah Winneck dan aktivitas keluarganya dari kejauhan. Pada tanggal 25 November 2022, Austin langsung menghabisi ibu, kakek, serta nenek Winneck yang tinggal di rumah itu dan memaksa gadis itu kabur bersamanya. Sekitar pukul 11 siang, ada seorang tetangga melaporkan terjadi kebakaran di rumah keluarga Winneck. Pemadam kebakaran bersama polisi segera tiba di sana. Ketika petugas masuk ke dalam rumah, mereka disambut pemandangan menyedihkan. Ibu, kakek, dan nenek Winneck meninggal dunia dalam keadaan terikat. Mereka adalah Brooke Winneck, seorang ibu tunggal berusia 38 tahun, Mark Winneck, seorang pelatih bola basket berusia 69 tahun, dan Sherry Winneck, istri Mark sekaligus ibu dari Brooke yang berusia 65 tahun. Tetapi polisi tidak menemukan kedua putri Brooke yang seharusnya juga tinggal di sana. Seorang tetangga melihat Winneck terlibat keributan dengan seorang pria di depan rumah sebelum kebakaran terjadi. Pria itu kemudian membawa Winneck pergi dengan mobil Kia merahnya. Tetangga lainnya melapor mobil Kia merah itu sudah semingguan parkir di sebelah rumah Winneck. Polisi menduga saat itu pelaku pasti sedang memata-matai aktivitas keluarga Winneck sebelum akhirnya menyerang. Untungnya, kamera CCTV sempat merekam plat nomor mobil itu yang setelah ditelusuri, nama pemiliknya adalah Austin Lee Edward. Dengan cepat, kepolisian Riverside berhasil menemukan lokasi mobil Kia merah di area Kelso. Ketika polisi berusaha mendekati mobil itu, Austin langsung menyerang dan setelahnya terjadi aksi tembak-tembakan seperti dalam film. Hingga akhirnya Austin kehabisan amunisi. Dia tahu sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Maka dia melepaskan Winneck, kemudian mendor dirinya sendiri. Winneck diselamatkan dan diserahkan ke Departemen Layanan Sosial Riverside County untuk mendapat konseling trauma. Kepolisian Riverside yakin gadis itu tidak terlibat dalam aksi pembunuhan keluarganya. Penggeledahan rumah Austin di kota Saltville, Virginia, dibatalkan karena 2 hari sebelum pelaksanaan, ada sejumlah deputi dari kantor Sheriff Washington, tempat Austin bekerja, sudah lebih dulu masuk ke sana dan mengambil beberapa barang milik Austin. Tempat tinggal Austin sebelumnya juga tidak digeledah karena polisi mengaku apartemen itu tidak berkaitan, meski awak media melihat masih banyak barang pribadi milik Austin di dalamnya.
Polisi negara bagian Virginia dan kantor Sheriff Washington sepakat melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa terjadi human error dalam proses perekrutan sehingga mereka tidak mendapat data lengkap tentang kondisi kejiwaan Austin dan melakukan kesalahan dengan menerimanya bekerja sebagai petugas. Seorang predator seperti Austin biasanya punya beberapa korban. Sayang, pihak berwenang bersikap enggan memperpanjang kasus itu. Ada seorang wanita berusia 21 tahun yang mengaku sebagai korban Austin beberapa tahun yang lalu. Meski sudah sempat bertukar foto pribadi, untungnya dia berhasil menjauh sebelum berakhir seperti keluarga Winnick. Sekian dulu dari Sani. Terima kasih selalu mendukung Weekly. Selamat malam dan selamat beristirahat.